fucking drunk. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Bayu Mulyana dari Fakultas Ekonomi Program Studi Manajemen kelas karyawan A. Buat pertemuan mata kuliah TI pertemuan ke-9, ada beberapa materi kuliah yang disampaikan oleh dosen, yaitu tentang materi sum, max, min, average, count, konta, kuantif, relatif, semi absolut, dan absolut. Di sini udah dijelaskan tentang penjelasannya. Sum digunakan untuk menjumlahkan sekelompok angka, max itu untuk digunakan mencari nilai tertinggi dari kelompok data, kemudian min untuk mencari nilai terendah dari kelompok data, average untuk mencari nilai rata-rata, count untuk menghitung banyaknya angka pada satu rank, kemudian konta untuk banyak data baik huruf, angka maupun simbol pada suatu rank. Kuantif digunakan untuk menghitung banyaknya data sesuai dengan kriteria yang diinginkan. Relatif untuk rumus-rumus apabila kita copy selnya akan berubah baik di copy di kanan maupun di kiri. Semi absolut adalah rumus-rumus apabila dikopikan barisnya tetap atau kolomnya akan tetap. Absolut rumus untuk apabila kita kopikan baik ke kanan maupun ke kiri selnya tetap. Kita coba aja langsung. Di sini udah dikasih soal untuk pengerjaan dari dosennya. Ini adalah soalnya, kemudian jawabannya udah tertera juga. Jadi kalau misalkan soal yang kita kerjakan berbeda dengan jawaban yang Bapak dosen kasih, berarti salah. Kita langsung coba aja. Yang pertama adalah soal untuk sum dan semi absolut. Kita langsung aja di kolom H7 diklik sama dengan. Untuk memasukkan rumus itu kita harus memasukkan sama dengan terlebih dahulu. Klik median 70, kemudian F4 dikali 25% yang di atas, kemudian F4 lagi. Untuk menguncinya itu F4, kemudian enter. Hasilnya 17,5. Tarik ke pinggir, hasilnya langsung muncul. Kemudian tarik ke bawah, hasilnya juga udah muncul. Kita lihat 17,50, 35, 17,50. Kemudian jawabannya sama, 17,50, 35, 17,50. Soal yang saya kerjakan juga sama. Kemudian untuk total ataupun sum, kalian bisa langsung tulis aja. Sum sama dengan kurung buka, sama dengan sum kurung buka blok total nilai yang tadi, kemudian kurung tutup, enter. Hasilnya 70. Kemudian tarik ke bawah, hasilnya udah keluar. Kalau mau yang lebih simple, ini langsung hapus aja. Kalian blok semuanya, auto sum, maka akan langsung keluar. Tergantung kenyamanan kalian masing-masing mau masukin rumus atau auto sum, sebenarnya sama aja. Baiklah, buat yang selanjutnya ada rumus average sama rank. Sebelumnya kita udah bahas sum sama absolut. Yang selanjutnya adalah average atau rata-rata sama ranking. Caranya adalah yang pertama, sebenarnya kita bisa langsung aja tulis sama dengan average kurung buka, kalian blok dari nilai kimia sampai matematika, kemudian kurung tutup, enter. Hasilnya 66. Tarik ke bawah, 66, 70, 60. Kita lihat jawabannya sama ya, 66, 70, 60. Nah, cara yang lainnya sebenarnya ini tadi kita langsung klik dadakan. Kalau misalkan mau cepet, kalian langsung blok aja, auto sum tambah tanda panah ke bawah, kemudian average, akan langsung muncul hasilnya.
Nah, kemudian buat yang selanjutnya ada rank atau rumus ranking. Kalian langsung klik aja, sama dengan rank kurung buka, klik rata-rata, kemudian titik koma. Setiap komputer itu beda-beda, ada yang pakai titik koma, ada yang pakai koma. Jadi menyesuaikan sama rumus yang dikasih sama Microsoft kalian. Kemudian kalian blok dari nilai rata-rata sampai bawah, F4, kurung tutup, enter. Nah, kalau udah, tarik ke bawah. Kita lihat jawabannya. Jawaban di sini sebenarnya yang atas itu adalah rank 3, sedangkan yang saya kerjakan itu rank 4. Kenapa? Dari soal yang di penjelasan dari jawaban di sini, atas nama Mawan itu nilainya 384738. Sedangkan di soal yang dikasih ini saya tanpa ngedit sama sekali, ada 90, 90, 38, 48. Kenapa ini ranknya beda? Karena emang nilai di bawah atas nama Mawan dari soal yang dikasih sama jawaban beda. Oke, baiklah, kita lanjut sama materi selanjutnya. Karena sebelumnya kita udah ngerjain sum sama semi absolute, kemudian average sama rank. Yang selanjutnya ada count sama count if. Sini udah ada jawabannya, jadi mari kita sesuaikan dengan apa yang akan kita kerjakan, gimana caranya. Nah, di sini ada total. Total di sini kita gunain rumus count. Caranya yaitu sama dengan count kurung buka, blok dari tanggal 1 sampai 30, kurung tutup, enter. Ada totalnya, ada 3 keterangan ya. Kita langsung tarik aja ke bawah. Oke. Nah, buat yang sakit di sini kita gunain rumus count if. Caranya sama dengan count if kurung buka, ranknya kita blok dari tanggal 1 sampai tanggal 30, kemudian titik koma, kemudian kriterianya itu kita mau ngambil apa. Karena ini sakit jadi S, kasih tanda kutip S, tanda kutip lagi, kurung tutup, enter. S nya ada 2. Kemudian yang selanjutnya juga sama, count if kurung buka, blok lagi, kemudian titik koma, kemudian kriterianya pakai tanda kutip I karena izin. Nah, kutip kurung tutup, enter. Yang cuti juga sama dengan count if kurung buka, blok dari tanggal 1 sampai tanggal 30, titik koma, kriterianya C kurung tutup, kutip kurung tutup. Kemudian yang alpha juga sama, count if kurung buka, blok, kemudian titik koma, ininya alpha atau huruf A, kutip kurung tutup, enter. Kalau udah, kalian blok, tarik ke bawah, maka rumusnya akan langsung menyesuaikan berapa cuti, berapa sakit, berapa izin, dan berapa alpha. Nah, kalau misalkan kita namain di sini 1, kayak dari soal juga dari penjelasan Bapak dosen udah bisa ditambahin 1. Kalau misalkan kita tambahin I,
maka akan otomatis nambah berapa izin berapa sakitnya gitu. Nah buat yang terakhir di bawah kita langsung aja sama dengan zoom turun buka, lock dari atas hingga bawah, kalau tutup enter. 25 tarik ke pinggir, langsung menyesuaikan. Kemudian kalau misalkan karena ini alfanya 0, kita coba kasih taruh di sini alfa nambah 1, jadi akan otomatis bertambah kalau misalkan menggunakan rumus. Jikalau enggak ya kalian tetap aja harus kerjain manual. Nah buat yang di sini jumlah dari keterangan di sini kita langsung aja sama dengan sakitnya kita ambil dari sini, enter. Kemudian sama dengan izinnya ambil dari sini, sama dengan cutinya ambil dari sini, alfanya sama dengan ambil dari sini. Kemudian sama dengan maaf, di sini langsung aja auto sum dari atas, enter. Nah, jadi kalau misalkan kalian ada penambahan, kita tulis aja langsung di sini S1. Maka akan nambah semuanya otomatis. Karena udah gunain rumus. Oke. Tahap saja. Maaf ngelag. Oke. Lagi awal. Ini auto sum. Ini mari kita cek jawabannya. Ini soal jawaban dari Bapak kayak gini. Ada tambahannya. Di sini saya tambahannya random ya. Dimanapun yang penting rumusnya kita disamain sama yang Bapak dosen kasih. Langsung aja klik S, maka akan nambah otomatis sama aja. Yang penting kita gunain rumus count sama count if, kemudian di bawahnya tetap sum, sama yang buat lanjut sama dengan mindahin dari jumlah yang udah ke rumus. Jadi bakalan tetap berpengaruh ke yang lain kalau misalkan ada perubahan sakit, alfa, izin ataupun cuti. Oke, buat materi yang selanjutnya ada materi soal relatif sama absolut. Jawabannya udah ada, mari kita bandingkan sama yang kita kerjakan. Jumlah harga di sini berarti volume dikali harga. Rumusnya adalah volume dikali harga. Sama dengan volume dikali harga. Enter. 7.150.000. Tarik ke bawah. Kemudian buat yang diskon sama dengan 7.500.000 dikali 30%. F4. Enter. Oke, bener. 7.150.000 jumlah harga, kemudian diskonnya 2.145.000. Langsung tarik aja ke bawah. Nah, oke, jawabannya sama. Kemudian buat yang selanjutnya jumlah bayar di sini berarti sama dengan jumlah harga dikurangi diskon. Ini yang dibayarkan oleh masing-masing penjualan. Kita lihat 5 juta, oke sama. Total jawaban sama total udah, tinggal total, kalian tinggal blok aja auto sum. 75 670 22 701 52 99 72 670 22 701 52 699. Oke, sama. Buat yang selanjutnya soal relatif. Soal relatif di sini jawabannya juga udah dikasih. Rumusnya gampang banget. Tinggal
Y1, artinya jumlah barang dikurangi sama jumlah yang terjual. Kita coba aja langsung soal relatif di sini. Sama dengan jumlah barang dikurangi jumlah yang terjual. Enter. Kemudian tarik ke bawah. Oke, mari kita lihat jawabannya. Sama ya. Nah, gampang. Kalau misalkan jumlah barang kayak gini ya tinggal pasti jumlah barang yang awal pada 1 Maret itu dikurangi jumlah barang yang terjual, maka hasilnya akan di bawah, akan berlanjut. Yang menjual berapa akan berkurang gitu. Oke? Karena ini udah semua, soalnya udah saya jawab semua. Mohon maaf bila ada kesalahan dalam penyampaian materi.